إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita limpahan rahmat dan anugerahnya, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa hadir di masjid yang mulia ini, di tempat yang baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita di masjid yang mulia ini sebagai salah satu amalan kebaikan yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang memakburkan masjid Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang berzikir di dalam rumah-rumahnya. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang meraih keutamaan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid, dari masjid-masjid Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk dalam keadaan seperti itu kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majlis tersebut di depan para malaikatnya. Dan saya juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu membahas beberapa tuntunan seputar puasa Ramadan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap semoga seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini senantiasa dilimpahkan kepada mereka kebaikan dan pahala yang sangat besar. Dan kita harapkan untuk mereka apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana yang telah dimaklumi, kita akan membahas tuntunan puasa Ramadan yang akan diuraikan dari buku panduan puasa Ramadan di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan buku yang saya pegang untuk pertemuan ini adalah cetakan yang ketiga. Ya. Adalah cetakan yang ketiga. Maksudnya cetakan yang ketiga dari yang terdaftar di Balai Pustaka Nasional. Adapun jumlah cetakannya sebenarnya sudah lebih dari 3 kali cetak. Yang tidak tercatatnya mungkin lebih banyak daripada yang tercatat. Buku ini adalah uraian ringkas dari pembahasan luas yang diterangkan oleh para ulama seputar puasa Ramadan. Dan dalam buku ini kita hanya membatasi pembahasan terkait dengan puasa Ramadan saja. Terkait dengan puasa Ramadan. Ya. Diberi judul Panduan Puasa Ramadan agar supaya buku ini menjadi pegangan yang mudah untuk dipahami, pegangan yang mencukupi, dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Di dalam membahas puasa, tentunya ada sejumlah pembahasan yang perlu diketahui, ya, terkait dengan puasa tersebut. Dan disinilah letak pentingnya seseorang itu mempelajari hukum-hukum. Seorang mempelajari hukum-hukum sebelum mengamalkan hukum-hukum tersebut. Sebab dari ciri umat Islam, mereka berilmu dan beramal dengan ilmunya. Dan ini adalah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita untuk memohon jalan yang lurus ini dan dikuatkan di atas jalan yang lurus. 17 kali dalam sehari semalam sekurang-kurangnya seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian Allah terangkan apa siratal mustaqim ini, jalan yang lurus ini. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Iya. Ini jalannya para nabi dan para rasul. Jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Kita memohon kepada Allah agar supaya berada di atas jalan tersebut, dikokohkan di atas jalan. Kemudian kita diperintah untuk berlindung dari 2 golongan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Ini 2 jalan kita berlindung darinya. Jalan orang-orang yang dimurkai itu jalannya orang-orang Yahudi. Mereka berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Mereka berilmu tetapi tidak beramal
dengan ilmunya. Ya. Jalan yang lainnya adalah jalan orang-orang yang disesatkan. Dan mereka ini adalah orang-orang Nasara. Mereka beramal tapi tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Berbeda dengan umat Islam. Ya. Mereka berilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu. Dan ini kaidah berlaku pada seluruh pembahasan. Pada seluruh ibadah. Termasuk puasa Ramadan yang merupakan keutamaan bagi umat Islam. Keutamaan bagi umat Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan puasa Ramadan. Maka untuk menyambut puasa di bulan Ramadan ini, seorang hamba perlu bekal-bekal ilmu dan perlu mengetahui tuntunan-tuntunan syariat agar supaya dia berpuasa sesuai dengan apa yang dituntunkan dan dia menjalankan puasa tersebut sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Puasa secara bahasa, secara etimologi, ya. Secara bahasa bermakna dia dari kata al-insaf dalam bahasa Arabnya. Artinya menahan. Puasa dari kata menahan. Ya. Orang yang dikatakan shaim dalam bahasa Arab itu artinya dia menahan. Ya, dia menahan. Dan penggunaan kata puasa ini sudah ada di umat-umat sebelum umat Islam. Syariat puasa. Ya, tatkala di syariat Nabi Zakaria alaihi salam berpuasa itu dengan tidak berbicara, ya, maka itulah yang beliau lakukan. Demikian pula Maryam, beliau berpuasa dengan tidak berbicara. Di dalam Al-Quran dikatakan فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya saya bernadar untuk puasa kepada Allah, bagi Allah yang Maha Pemurah. Bagaimana puasanya? Saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi puasanya dengan tidak berbicara. Ya. Dan kata puasa di sini diambil ke akar bahasanya, yaitu bermakna menahan. Bermakna menahan. Ya. Jadi syariat puasa sudah ada dari dahulu. Ya. Cuman ada perbedaan di dalam pensyariatannya, dalam makna secara istilahnya yang diinginkan di dalam syariat tersebut. Ya. Kalau dalam syariat kita, ya, puasa itu adalah penahanan dari sesuatu tertentu pada waktu tertentu, ya, oleh orang-orang tertentu disertai dengan niat. Jadi itu puasa. Dia adalah pertama penahanan. Ya, bentuk menahan, menahan khusus. Bukan seluruh bentuk menahan. Ya. Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Kemudian dari pada waktu tertentu. Sebab waktu menahan puasa ini hanya dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Ya. Dan kewajiban berpuasa itu hanya ada di bulan Ramadan.
puasa wajibnya. Selain Ramadan, dia adalah puasa sunnah. Kemudian puasa ini dilakukan oleh orang tertentu. Sebab tidak semua orang ada kewajiban berpuasa. Yang akan diterangkan nanti syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Kemudian menahan dari perkara-perkara tertentu. Ya. Ada perkara-perkara tertentu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Apakah itu adalah hal-hal yang membatalkan puasanya kalau dia lakukan, atau hal-hal yang haram, atau hal-hal yang makruh. Ya. Maka ini secara global makna puasa di dalam syariat kita. Juga perlu diingatkan di sini bahwa awal penetapan kewajiban puasa itu terhadap kaum muslimin bermula pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban. Ya, jadi kewajiban puasa Ramadan itu bermula pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Nabi berhijrah ke Madinah, di bulan Sya'ban. Barulah diwajibkan puasa tersebut, puasa Ramadan. Adapun sebelumnya, puasa wajibnya bagi kaum muslimin adalah puasa pada tanggal 10 Muharram, yang disebut dengan nama Hari Asyura. Setelah puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa pada tanggal 10 Muharram hukumnya berubah menjadi puasa sunnah. Hukumnya berubah menjadi puasa sunnah. Iya. Kemudian sebagai pendahuluan juga di sini yang perlu saya jelaskan, orang-orang yang wajib berpuasa itu disyaratkan oleh para ulama 6 syarat. Ada 6 syarat harus terpenuhi pada seseorang, barulah dia dikatakan wajib berpuasa. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Syarat yang pertama, dia adalah seorang muslim. Karena puasa tidak diterima dari orang kafir. Ya. Kemudian syarat yang kedua, dia adalah seorang yang berakal. Atau dengan bahasa lain, dia adalah seorang yang waras. Ya. Orang yang waras. Karena itu puasa tidak diterima dari orang yang gila atau orang yang kesurupan. Atau orang yang kesurupan. Kemudian syarat yang ketiga, dari syarat kewajiban puasa, dia adalah seorang yang balik. Ya, disyaratkan dia adalah seorang yang balik. Adapun anak kecil yang belum balik, tidak ada kewajiban puasa. Namun terhadap orang tuanya melatih anak tersebut untuk berpuasa. Ya. Dan ini bagian dari tuntunan syariat kita. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah li 7 wadribuhum 'alaiha li 10." Perintahlah anak-anak kalian untuk salat di umur 7 tahun. Ya, dan pukullah mereka kalau mereka tidak salat di umur 10 tahun. Dipukul bukan artinya dia wajib untuk salat kalau belum balik. Tidak, tapi dipukul untuk diberi pelajaran. Supaya dia kenal bahwa itu adalah kewajiban. Iya. Maka demikian pula puasa yang merupakan kewajibannya, ya, dilatih dan diingatkan akan simbol Allah yang sangat agung ini, lambang agama yang sangat besar ini, itu puasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya ini adalah hal yang hendaknya dididik pada anak-anak, ya, supaya mereka memahaminya. Di bulan Ramadan walaupun sang anak misalnya tidak berpuasa, ya, tapi digunakan untuknya bahasa-bahasa yang mengesankan bahwa manusia sedang berpuasa dan dia wajib untuk menghormatinya. Ya. Dan juga dari kebiasaan di masyarakat kita adalah kebiasaan yang sudah baik. Ya. Kadang anak-anaknya dilatih untuk berpuasa setengah hari, ya, atau kurang daripada itu. Ya, ini adalah hal yang bagus untuk mendidik dan melatih anak-anak berpuasa. Jadi disyaratkan syarat kewajiban dia harus balik. Kemudian syarat yang keempat,
dari syarat kewajiban puasa, ya, dia mampu berpuasa, punya kemampuan. Ya. Adapun orang yang punya udzur karena sakit atau karena umurnya yang sudah tua, atau perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, maka ini tidak ada kewajiban berpuasa. Ya. Tidak ada kewajiban berpuasa pada saat itu. Namun ada ketentuan-ketentuan lain, kalau dia tidak berpuasa akan dijelaskan insyaallah taala. Kemudian syarat yang kelima dari syarat kewajiban berpuasa adalah dia seorang yang mukim. Seorang yang mukim. Iya. Dia adalah seorang yang menetap, bukan musafir. Bukan musafir. Adapun musafir, ya boleh baginya untuk tidak berpuasa. Boleh baginya untuk tidak berpuasa, tetapi dia wajib menggantinya di hari-hari lain. Kemudian yang keenam, dari syarat kewajiban berpuasa, ya, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Ini bagi perempuan disyaratkan tidak ada yang menghalanginya berupa haid maupun nifas. Ya, karena perempuan yang haid dan perempuan yang nifas tidak diterima darinya puasa atau tidak syah puasanya. Baik, ini 6 syarat dari syarat kewajiban seseorang itu berpuasa. Ya. Kemudian yang perlu dijelaskan di sini juga tentang dalil-dalil kewajiban puasa Ramadan. Ya. Kemudian saya juga akan terangkan tentang beberapa keutamaan puasa Ramadan. Adapun dalil wajibnya puasa Ramadan, dalilnya diambil dari Al-Quran dan diambil dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Iya. Adapun dari Al-Quranul Karim, dalil yang menjelaskan, yang menunjukkan wajibnya berpuasa dari Al-Quran adalah ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Iya. Dari ayat 183 hingga ayat 187, 5 ayat. Semuanya menjelaskan tentang hukum-hukum seputar puasa. Ya. Semuanya menjelaskan hukum-hukum seputar puasa. Di dalam buku ini saya hanya sebutkan 3 ayat saja, sebab ini yang terkait langsung dengan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ya. Ini ayat nas tegas menunjukkan wajibnya berpuasa. Allah tetapkan kewajiban berpuasa atas kaum muslimin. Dan kewajiban berpuasa ini bukan untuk umat Islam saja. Telah ada pada umat-umat sebelum umat Islam kewajiban berpuasa. Hanya saja syariatnya yang berbeda. Seperti tadi kita beri contoh, ya, di syariat Maryam, syariat Nabi Zakaria, berpuasanya dengan tidak berbicara. Tidak berbicara. Adapun di syariat kita, orang yang berpuasa boleh berbicara. Boleh berbicara. Tapi mereka berpuasa menahan dari makan dan minum. Ya, dan melakukan hubungan suami istri. Kemudian diterangkan, la'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Ini diantara manfaat puasa. Puasa itu mengantar seseorang kepada ketakwaan dan mendidik seseorang di atas ketakwaan. Iya, mendidik seseorang di atas ketakwaan. Ayyaman ma'dudat. Puasa ini yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Sebab kewajibannya hanya hari-hari tertentu di bulan Ramadan, 1 bulan saja. Kemudian Allah terangkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Siapa di antara kalian yang sakit? Siapa di antara kalian yang sakit atau berada dalam perjalanan? Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian dia berbuka, maka wajib dia berpuasa mengganti hari-hari yang dia berbuka itu, dia wajib menggantinya di hari-hari lain. Wajib dia ganti di hari-hari lain. Ya, dan ini akan kita jelaskan bagi orang yang punya udzur sehingga dia tidak berpuasa, dia wajib mengganti puasa tersebut di hari-hari lain. Wajib dia ganti di hari-hari lain. Dan ini terkait dengan masalah qada, ya, membayar tunggakan puasa, akan datang pembahasan tersendiri menjelaskannya. Kemudian Allah firman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, mereka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ini disinggung tentang kewajiban membayar fidyah, ya, dan kewajiban ini ditujukan kepada siapa? Ini disinggung kepada orang yang berat untuk berpuasa. Akan kita terangkan nanti siapa yang dimaksud berat untuk berpuasa, ya, akan dijelaskan. Jadi kalau mereka tidak berpuasa, mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ya, dan ini ada pembahasan tersendiri tentang hukum-hukum fidyah. Kemudian Allah berfirman, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah." Ya. Siapa yang mengerjakan kebajikan dengan kerelaan hati, itulah yang lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Sebut berpuasa lebih baik. Ya, bagi siapa yang punya udzur, ya, bagi siapa yang punya udzur dan dia ingin berpuasa, punya kemampuan, maka itu yang lebih baik baginya. Ya, walaupun ini ada rinciannya dalam sejumlah pembahasan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian di ayat yang ketiga, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ya. Kemudian Allah terangkan bahwa beberapa hari yang ditentukan untuk berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, dan sebagai Al-Furqan, pembeda, ya, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi perhatikan di sini disebut kewajiban berpuasa, kemudian disebutkan di ayat setelahnya, ya, berapa lama kewajibannya, siapa yang mendapatkan udzur. Orang yang mendapatkan udzur kalau dia tidak berpuasa, apa kewajibannya? Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Kemudian Allah terangkan di ayat setelahnya bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwa dari tugas orang yang berpuasa, dia banyak membaca Al-Quran dan punya kegiatan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Ini dari petikan yang terkandung di dalam ayat. Jelas ya? Kemudian di akhir ayat diterangkan bahwa syariat ini Allah menghendaki pada kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki pada kalian kesusahan. Puasa ini dia adalah kemudahan bagi umat. Ya. Kemudahan bagi umat. Kebaikan, manfaatnya dari sisi dunia, dari sisi akhirat sangatlah banyak. Ya. Sangatlah banyak. Dan itu termasuk rahmat Allah. Walitukmilul iddah. Dan hendaknya kalian menyempurnakan, ya, hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum,
dan supaya kalian bertakbir kepada Allah pada apa yang Allah beri hidayah kepada kalian. Ya. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Kalau kalian sudah melakukan hal ini, maka itu pasti kalian tergolong sebagai hamba yang bersyukur. Ini ayat yang ketiga ya, saya isyaratkan ya, kandungan-kandungan global dari ayat. Saya tidak uraikan seluruh sisinya, tapi saya ingatkan poin-poin yang banyak orang lalai darinya. Misalnya ayat yang keempat yang datang setelahnya, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan apabila hambaku bertanya tentang saya, maka katakanlah bahwa saya maha dekat. Sungguhnya saya menjawab permohonan hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya, perhatikan ya. Disebutkan setelah pembahasan puasa bulan Ramadan, disebutkan tentang doa. Ya, sebutkan tentang doa. Ini menunjukkan bahwa dari tugas orang yang berpuasa, dia banyak berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah dari hal yang dituntunkan di dalam puasa, banyak berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Muslim, "Man kana sha'iman falyusalli." Siapa yang berpuasa, maka hendaknya dia berdoa. Hendaknya dia berdoa. Dan dimaklumi bahwa ya, di waktu berbuka puasa itu adalah salah satu tempat mustajabahnya doa. Salah satu tempat mustajabahnya doa. Demikian pula di malam harinya, di pelaksanaan salat tarawih, di pelaksanaan salat malam, ada tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Iya. Kemudian di ayat yang kelima diterangkan sejumlah hukum terkait dengan waktu pelaksanaan bulan Ramadan, ya, tentang masalah tidak boleh menggauli istri, tentang masalah i'tikaf dan selainnya. Maka ini 5 ayat pokok membahas tentang puasa dan apa yang terkait dengan puasa tersebut. Ya. Yang kita inginkan di sini dari ayat adalah penjelasan bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Iya. Ini dari ayat Al-Quran. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dalil yang menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan. Di antaranya adalah hadits Ibnu Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa puasa adalah salah satu rukun Islam yang agung dan mulia. Kata beliau, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wal haji wa shaumi Ramadan." Sungguhnya puasa itu dibangun di atas 5 perkara. Dibangun di atas 5 perkara, dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat haji. Yang kelima, rukun yang kelima dari rukun Islam, puasa Ramadan. Ini dalam urutan Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, haji dahulu baru apa? Baru puasa. Ya. Dalam sebagian riwayat Muslim, puasa dahulu baru haji. Terbalik. Ya. Jadi kalau 5 rukun Islam semuanya sepakat 5 rukun. Antara rukun pertama sampai rukun ketiga sepakat urutannya. Tapi rukun yang keempat dan kelima yang mana yang pertama? Apakah yang keempat puasa kemudian haji atau haji kemudian puasa? Ini ada 2 pendapat di kalangan para ulama, dibangun di atas hadits yang datang di dalam hal ini. Ya, kalau kita ingin melihat riwayat yang paling kuatnya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim didahulukan haji kemudian apa? Kemudian puasa. Iya. Baik, ini diantara hadits yang menjelaskan tentang kewajibannya. Dan banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan tentang hal ini. Dan kewajiban puasa Ramadan adalah hal yang dimaklumi. Ya. Hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Perkara yang setiap dari kaum muslimin telah mengakuinya. Ya, karena itu siapa yang mengingkari kewajiban berpuasa,
maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengingkari kewajiban berpuasa, sebab dia dianggap telah mengingkari sebuah perkara yang dimaklumi di dalam agama. Baik. Jadi ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berpuasa. Adapun keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, banyak sekali keutamaan berpuasa itu. Dan buku yang kita bahas ini, buku yang kita tulis tentang panduan puasa Ramadan, ini banyak difokuskan untuk membahas hukum. Kita tidak banyak memfokuskan menguraikan keutamaan. Sebab buku-buku yang menjelaskan keutamaan puasa sangat banyak sekali. Sangat banyak. Dan mungkin menguraikan keutamaan, bisa ditulis buku yang semisal ini. Tentang keutamaan puasa Ramadan itu. Dan yang terpenting bagi seorang hamba, tidak hanya sekedar mengenal keutamaan. Bahkan kewajibannya adalah dia mengenal hukum sebelum mengenal keutamaan. Dia tahu hukumnya wajib, apa rincian hukum itu. Setelah itu dia mengenal keutamaan supaya lebih bergembira di dalam menjalankan amalan tersebut. Maka puasa itu mempunyai banyak keutamaan. Apakah puasa secara umum maupun puasa di bulan Ramadan? Jelas puasa secara umum punya banyak keutamaan. Di antara keutamaan puasa yang pertama, Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang berpuasa. Di surah Al-Ahzab ayat 35, Allah sebutkan 10 golongan dari laki-laki dan perempuan yang beramal salih. Di antaranya Allah sebutkan was-saimina was-saimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Kemudian Allah terangkan di akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dan pahala yang sangat besar. Maka puasa itu adalah salah satu hal yang mendatangkan pahala bagi seorang hamba dan salah satu hal yang menggugurkan, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua dari keutamaan puasa, puasa adalah tameng terhadap api neraka. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah tameng. Puasa itu adalah tameng. Dan ini datang dalam sejumlah hadis. Diterangkan dalam sebagian riwayat, junnatun minan nar. Dia adalah tameng dari api neraka. Jadi siapa yang ingin dilindungi dari api neraka, dia punya perisai dari api neraka, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian dari keutamaan berpuasa, puasa itu adalah pemutus syahwat. Puasa adalah pemutus syahwat. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wiyya." Rasulullah bersabda, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, ini kemampuan dari sisi fisik maupun dari sisi materi. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu pemutus syahwatnya. Perhatikan bagaimana keutamaan berpuasa ini. Dan dia adalah obat untuk penyakit yang banyak beredar di tengah masyarakat saat ini. Penyakit yang menodai banyak masyarakat. Untuk menghindari penyakit tersebut, dia berpuasa. Dengan puasa ini akan tertahan syahwatnya, dan dia akan terjaga di atas kemuliaan hingga Allah memberikan kecukupan baginya, sehingga dia mampu untuk menikah. Siapa yang belum mampu untuk menikah, maka kewajibannya adalah dengan berpuasa. Kemudian keutamaan yang keempat bagi orang yang berpuasa,
orang yang berpuasa ini mendapatkan ganjaran khusus di sisi Allah. Ya. Tidak sama dengan amalan lainnya. Ya. Amalan saleh apapun itu dibalas 10 kali lipat seperti amalan itu hingga 700 kali lipat. Jadi kalau ada seorang beramal saleh, dia akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Ini berlaku untuk seluruh amalan saleh kecuali puasa. Puasa diberi pahala lebih daripada itu, tidak terhingga, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Iya. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kata beliau, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'afu al-hasana 10 amsalha ila 700 dhi'fin." Ya. Sungguhnya amalan anak Adam itu kebaikannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum. Allah berfirman kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, sebab puasa itu khusus bagiku dan saya sendiri akan memberi pahala untuknya. Ya. Menunjukkan bahwa puasa tidak sama dengan yang lainnya. Allah menerangkan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya, hamba yang berpuasa ini dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan syahwatnya karena saya. Karena itu wajar dia diberi pahala khusus. Ya, dan juga dari sisi lain para ulama menyebutkan bahwa puasa itu adalah kesabaran. Puasa itu adalah kesabaran. Ya, dan dimaklumi sabar itu pada 3 perkara. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 jenis kesabaran. Dan 3 jenis kesabaran ini semuanya ada pada puasa. Orang yang berpuasa, dia sabar dalam menjalankan perintah Allah. Orang yang berpuasa, dia sabar dalam meninggalkan larangan. Dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Jelas ya? Dan orang yang berpuasa, dia sabar menerima ketentuan Allah. Dia sabar menahan lapar, ya, menahan dahaga, keletihan, kelemahan tubuhnya, ya, karena dia berpuasa. Ya. Maka orang yang berpuasa itu melakukan seluruh jenis kesabaran. Ya, jadi kalau ingin dikatakan orang yang bersabar, ya, termasuk orang yang berpuasa, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bersabar. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang pahala mereka dicukupkan tanpa batas. Jadi orang-orang yang bersabar, pahala mereka akan diberikan tiada batasannya. Tidak ada batasannya. Maka ini diantara sebab yang menyebabkan puasa itu diberi pahala tidak terbatas. Kemudian yang kelima dari keutamaan berpuasa, orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Memiliki 2 kegembiraan. Ya. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Walis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Dan bagi orang yang berpuasa, dia punya 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Ya. Banyak sekali kegembiraan seorang hamba ketika berbuka. Yang pertama, kegembiraan tabiat. Tatkala dia berbuka sebagai manusia yang lapar, haus, dahaga, kemudian dia apa? Dia berbuka. Ini kegembiraan. Ya. Kemudian kegembiraan jenis yang kedua, ketika dia berbuka, dia bergembira dengan berbagai pahala yang dia dapatkan pada saat dia berbuka. Dia berbuka, dia telah menjalankan sunnah berpuasa, berbuka puasa. Kalau dia segera berbuka, maka dia dapatkan sunnah yang lain, segera berbuka. Dan dia bergembira ketika berbuka, sebab pada saat berbuka, doa di situ adalah doa mustajabah. Doa adalah doa mustajabah. Ya, banyak bentuk kegembiraan pada saat berbuka. Kemudian kegembiraan yang kedua, kegembiraan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira melihat amalannya, dia gembira melihat pahala yang disiapkan untuknya karena dia berpuasa.
Kemudian yang keenam dari keutamaan orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau wangian kasturi. Ya, Rasulullah bersabda, "Wala khalufu fami shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk." Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada bau kasturi. Perhatikan ya, bau mulut orang yang berpuasa yang dibahasakan di sini dari kalimat khaluf. Khaluf itu dalam bahasa Arab bau yang keluar dari pencernaan. Ya. Tentunya secara tabiat manusia itu tidak baik baunya. Ya. Bau yang tidak sedap. Tetapi bau ini di sisi Allah dia lebih harum daripada bau apa? Dari bau kasturi. Jelas ya? Dan ini dari keutamaan. Ya, walaupun dari sisi tabiat manusia itu adalah hal yang tidak sedap untuk dicium. Ya. Namun, tatkala Nabi menyebutkan keutamaan ini bahwa bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi, ini adalah peringatan bahwa seseorang tidak boleh menjelekkan atau menghina bau mulut orang yang berpuasa. Iya. Sebab dia adalah hal yang dihargai dan diagungkan di sisi Allah. Iya. Dan Allah telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, ya, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Kalau dia diagungkan simbol Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kemudian yang ketujuh dari keutamaan berpuasa, ya, puasa sehari di jalan Allah. Ya. Siapa yang berpuasa fi sabilillah di jalan Allah sehari saja, maka dengan puasanya itu wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajahahu 'anil nari 70 kharifa." Tidak ada satu hamba pun yang berpuasa sehari di jalan Allah kecuali ya, karena amalannya pada hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Ya, ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedelapan dari keutamaan orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa itu disiapkan untuknya pintu khusus di sorga. Pintu khusus. Ya. Di dalam hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawm al-qiyamah." Sesungguhnya di sorga itu ada sebuah pintu disebut dengan nama pintu Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan itu artinya apa? Artinya orang yang sangat puas minum. Ya. Orang yang minum sampai dia puas, tidak ada lagi dahaga padanya, itu namanya Rayyan namanya dalam bahasa Arab. Disebut pintu Rayyan, ini balasan dari jenis amalan mereka di dunia. Tatkala mereka menahan lapar dan dahaga di dunia, maka di akhirat kelak Allah akan mencukupi mereka. Ya, menghilangkan dari mereka lapar dan dahaga. Dan ini pintu babur Rayyan khusus untuk orang yang berpuasa. Tidak ada yang melewati pintu ini kecuali orang yang berpuasa saja. Ya. Dikatakan di mana orang-orang yang berpuasa, mereka pun masuk dari pintu itu. Setelah seluruh orang yang berpuasa masuk, pintunya ditutup. Ya. Tidak ada lagi yang masuk dari pintu itu. Kemudian dari keutamaan orang yang berpuasa, puasa itu adalah penggugur dosa seorang hamba. Dia adalah kafarah. Ya, diterangkan dalam hadits Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar." Fitnah seseorang terhadap keluarga, harta, jiwa, anak dan tetangganya ini dapat ditebus dengan puasa.
Ya, bisa digugurkan dengan puasa, salat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, perhatikan ya, dimulai dengan puasa. Jadi puasa adalah penggugur dosa. Ya. Demikian pula di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanaba al-kaba'ir." Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penggugur dosa-dosa. Penggugur dosa-dosa. Ya. Penggugur dosa-dosa antara 2 waktu itu. Ya, kalau dia salat 5 waktu antara duhur dan asar, maka salat duhurnya dan asarnya menggugurkan dosa antara keduanya. Dia salat lagi maghrib antara maghrib, maka asar dan maghribnya menggugurkan dosa antara keduanya. Dia puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan tahun 1430 Hijriah. Dia puasa lagi tahun ini 1431 Hijriah. Maka antara 2 tahun ini dosa-dosa antara keduanya digugurkan. Ya. Jelas ya? Jadi puasa penggugur dosa-dosa. Tapi ingat, dosa yang digugurkan ini sepanjang dia menjauhi dosa besar. Adapun dosa besar ini perlu tobat khusus agar supaya digugurkan. Ya. Dosa-dosa kecil inilah yang digugurkan, terhapus. Ya, dan dimaklumi puasa ini dijadikan sebagai syariat penggugur dosa di banyak keadaan. Orang yang bersumpah melanggar sumpahnya, salah satu kafarahnya, ya, dia boleh berpuasa untuk membayar kafarah. Nah, demikian pula sebagian amalan haji, ya, kafarahnya adalah dengan berpuasa. Ya, demikian pula membunuh hewan buruan, ya, membunuh ahlul dhimmah, ya, dan beberapa hal yang lainnya, ya, disebutkan kafarahnya adalah dengan berpuasa. Maka puasa adalah penggugur dosa, hal yang menggugurkan dosa. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan berpuasa, ya, puasa adalah amalan yang mengakibatkan seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Ya Rasulullah, murni, ya Rasulullah, murni bi amalin adkhulu bihil jannah." Beliau berkata, "Ya Rasulullah, perintahlah saya, ya, untuk mengerjakan suatu amalan yang dengannya saya dimasukkan ke dalam surga." Maka beliau bersabda, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lah." Beliau berkata, hendaknya engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Sebut bahwa puasa tidak ada apa? Tidak ada bandingannya. Ya. Kemudian yang ke-11 dari keutamaan berpuasa, puasa itu memberi syafaat. Memberi syafaat bagi seorang hamba. Dan ini diterangkan, ya, dalam hadits Abdullah bin Amr, ya, riwayat Imam Ahmad dan selainnya, ya, bahwa puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, "Ya Allah, saya telah menahan hamba ini dari makan dan syahwatnya di siang hari. Maka jadikanlah saya memberi syafaat untuknya." Maka hamba pun, ya, mendapat syafaat. Allah mengizinkan puasa memberi syafaat kepada hamba. Kemudian keutamaan yang ke-12 dari keutamaan puasa, dan ini saya akan bawakan hadis khusus tentang Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dalam sebuah riwayat pintu-pintu rahmat dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan dibelenggu. Ya, ini diterangkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Iya. Ini 3 keutamaan dengan datangnya Ramadan. Iya. Karena itu seorang hamba hendaknya bergembira, ya, dan hendaknya bersiap untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya. Dia bersegera untuk meraih pintu-pintu surga dan rahmat Allah.
Dan dia berharap dijauhkan dari pintu-pintu neraka. Dan di bulan Ramadan adalah tempat seorang itu bisa memacu diri untuk beramal dengan amalan yang salih. Para syaitan dibelenggu. Apa arti para syaitan dibelenggu? Sini sering banyak pertanyaan. Kenapa dikatakan di dalam hadis atau dikatakan dalam hadis para syaitan dibelenggu? Dan disaksikan di bulan Ramadan ada juga orang-orang yang masih melakukan perbuatan dosa. Masih ada melakukan perbuatan maksiat. Jadi bagaimana cara mengkompromikan antara syaitan dibelenggu dan masih ada orang yang melakukan apa? Dosa dan maksiat. Jawabannya, ada dua jawaban di sini oleh para ulama. Jawaban yang pertama, mereka katakan bahwa keinginan melakukan dosa itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama disebabkan karena bisikan syaitan, anjuran syaitan. Kemudian yang kedua, keinginan melakukan dosa kadang disebabkan karena jiwanya yang jelek, dirinya yang jelek. Sebab jiwa manusia banyak di antara mereka jelek jiwanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sungguhnya jiwa itu makmur, senang dengan kejelekan. Selalu memerintah dengan kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Jelas ya? Jadi kalau syaitan dibelenggu tapi jiwanya masih menganjurkan berbuat jelek, sama saja dia tetap jatuh di dalam apa? Tetap jatuh di dalam dosa. Dan ini tidak bertentangan. Jelas ya? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebagian para ulama dia memanakan hadis bahwa syaitan yang dibelenggu ini bukan seluruh syaitan. Bukan seluruh syaitan. Tapi syaitan-syaitan yang durjana. Syaitan-syaitan yang durjana atau pentolan-pentolan syaitan, itulah yang dibelenggu. Karena itu datang dalam riwayat An-Nasa'i, wasuffidat maradatis syayatin, dan dibelenggulah maradah, syaitan-syaitan yang durjana. Disebutkan tambahan maradah. Baik, ini jawaban terkait dengan pertanyaan yang sering dipertanyakan itu. Kenapa masih ada orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan? Kemudian keutamaan yang ke-13 yang perlu yang diterangkan di dalam buku ini, orang yang berpuasa pada Ramadan karena keimanan dan hal mengharapkan pahala, dosa-dosanya akan diampuni. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hal mengharap pahala, hal mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Baik. Ini hadis yang agung menunjukkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, ini 13 keutamaan. 13 keutamaan bagi orang yang berpuasa. Dan saya hanya menyebutkan 13 saja. Sengaja saya sebut dengan angka 13. Sebab ini angka sial, angka yang dianggap sial oleh banyak masyarakat. Dan sengaja saya sebutkan angka 13 di sini supaya orang-orang tahu tidak ada masalah dengan angka 13. Itu hanya khurafat saja. Dan hanya keyakinan yang keliru terkait dengan masalah angka. Tidak ada ketentuan dalam agama kita yang menjelaskan sialnya angka 13 atau tidaknya. Asalnya sama dengan yang lainnya. Sama dengan yang lainnya. Nah, baik. Kemudian setelah kita mendengarkan bahwa hukum puasa Ramadan wajib, juga telah kita dengarkan sebagian keutamaan dari puasa secara umum dan puasa secara khusus puasa Ramadan. Berikutnya di halaman 33 dalam buku ini kita terangkan tentang hukum-hukum yang penting diketahui bagi orang yang berpuasa.
Dan penjelasan hukum ini ya kita terangkan dengan beberapa bentuk. Yang pertama kita terangkan dulu hukum-hukum yang perlu diketahui sebelum masuk Ramadan. Ya. Kemudian setelah Ramadan itu masuk, seorang ingin berpuasa, kita jelaskan apa yang wajib dia laksanakan di dalam puasa itu. Bermula dari makan sahurnya, ya, waktu pelaksanaan puasanya, kemudian hal-hal yang wajib ya dia kerjakan dalam puasa, hal-hal yang tidak boleh dia lakukan, pembatal-pembatal puasa. Kemudian diterangkan tentang ya hal-hal yang makruh, ya. Kemudian hal-hal yang tidak dipermasalahkan. Kemudian dijelaskan tentang berbuka puasa. Ini uraian tentang apa? Puasa itu sendiri. Kemudian diterangkan setelahnya sejumlah pembahasan terkait dengan orang-orang yang punya udzur. Ya, orang-orang yang punya udzur. Ya, kita terangkan siapa saja yang dikatakan dapat udzur tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, apa kewajibannya? Dia membayar qada, ya, membayar tunggakan atau dia membayar fidyah? Ini juga kita terangkan. Ya, dan di akhir pembahasan, ya, kita terangkan juga tentang hukum seputar kafarah. Ya, siapa orang yang wajib membayar kafarah? Ya, atau orang yang kalau dia melakukan hubungan suami istri dia mempunyai kewajiban membayar kafarah. Ini secara global hukum-hukum yang perlu diketahui terkait dengan bulan Ramadan. Jadi yang pertama beberapa perkara yang perlu diketahui sebelum memasuki bulan Ramadan. Sini ada beberapa perkara yang ditekankan. Yang pertama, ya, tidak boleh puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dengan maksud berhati-hati. Iya. Ya, ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadana bi shaumi yawmin wala yawmaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasum." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan cara berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan masuk. Ya, kecuali jika seorang itu biasa berpuasa dengan suatu puasa, maka tetaplah ia berpuasa. Nah, ini hadits menjelaskan bahwa ya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan masuk itu tidak boleh seorang berpuasa dengan maksud berhati-hati. Ya, dimaklumi ya, Ramadan itu ya diketahui dengan cara melihat hilal. Dengan cara melihat hilal. Di tanggal 29 Sya'ban ya kita melihat hilal Ramadan. Kalau hilalnya nampak, maka besoknya tanggal 1. Sudah dihitung tanggal 1. Kalau hilalnya tidak nampak, maka besoknya digenapkan tanggal 30. Lusanya otomatis masuk tanggal apa? Tanggal 1. Nah, ada orang yang melihat hilal tanggal 29, tidak kelihatan, mendung. Oh, dia berkata, oh ini mendung. Tapi tidak apa-apa kita puasa hari ini. Besok, hati-hati. Siapa tahu sudah masuk kita tidak lihat. Nah, ini dilarang yang seperti ini. Jelas ya? Ini puasa meragukan. Ya, puasa meragukan. Ya, inilah yang dilarang. Dan ini puasa yang seperti ini hukumnya haram. Kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa. Ada misalnya orang punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Pas Seninnya atau Kamisnya bertepatan sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak apa-apa dia berpuasa. Sebab dia berpuasa bukan karena hati-hati. Tapi karena punya kebiasaan apa? Kebiasaan berpuasa. Demikian pula kalau dia punya kebiasaan puasa Daud misalnya. Sehari berbuka, sehari berpuasa. Maka ini juga tidak ada masalah. Ya, sebab dia berpuasa karena kebiasaannya berpuasa. Bukan karena berhati-hati. Jelas ya? Baik, ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua, yang perlu diketahui sebelum masuknya Ramadan, bahwa penentuan masuknya Ramadan itu adalah dengan cara melihat hilal. Dengan cara apa? Melihat hilal. Iya. Hilal itu apa? Hilal adalah bulan sabit kecil yang tampak pada awal bulan. Nah, dalam bahasa Arab hilal, ya bulan itu kalau dia kelihatan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ini semuanya disebut hilal dalam bahasa Arab. Selebihnya disebut qamar. Disebut qamar dalam bahasa Arabnya. Jelas ya?
Baik. Jadi hilal ini bulan sabit kecil. Ya. Yang nampak di tanggal 1. Nampak di tanggal 1. Di dalam syariat Islam, ya, bulan itu, akhir bulan hanya ada 2 angka. Akhir bulan. Apakah tanggal 29 atau tanggal 30. Ini dalam bulan Islam. Tidak dalam bulan Islam itu tanggal 28, tidak ada. Ya, akhir bulan tanggal 28 itu tidak ada dalam bulan Islam. Dan tidak ada pula dalam bulan Islam akhir bulan tanggal 31. Tidak ada. Dalam bulan Islam cuma ada 2 tanggal. Akhirnya tanggal 29 atau tanggal berapa? Tanggal 30. Jelas ya? Ya. Jadi kalau sudah masuk tanggal 29, maka di situ mulai dilihat hilal. Dilihat hilal. Kalau hilalnya kelihatan, berarti ini sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Ya. Kalau dilihat di 29 Sya'ban ya, 29 Sya'ban besok nanti misalnya, ya, yang akan datang 29 Sya'ban, ya, seorang melihat hilal yang kelihatan, ya, maka malam itu sudah terhitung tanggal 1, besok sudah puasa. Jelas ya? Tapi kalau hilalnya tidak kelihatan, berarti besok masih dihitung tanggal 30, digenapkan menjadi 30. Dan lusanya secara otomatis sudah terhitung tanggal berapa? Tanggal 1. Ya. Jelas ya? Demikian. Jadi ini ketentuan di dalam syariat kita. Penentuan masuknya bulan hanya dengan cara melihat hilal saja. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini hadisnya banyak sekali sahabat yang meriwayatkan. Nah, Nabi SAW di dalam konteks riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar, beliau berkata, "Syahru hakada, wa hakada, wa hakada." Kata beliau, bulan itu begini. Beliau isyaratkan 10 jari. Bulan itu begini 1. Dan begini 2. Dan begini. Yang ketiganya, beliau lipat 1. Berapa bulan itu? Ya, berarti 29. Ya, perhatikan ya. Beliau di sini tidak menghitungnya. Ya. Untuk mengesankan bahwa memang ya, umat Islam, ya, mereka di dalam penentuan bulan tidak ada pakai cara hisab. Ya. Tidak ada memakai cara hisab. Jelas ya? Kemudian Nabi bersabda, "Fasumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jadi puasalah karena melihat hilal, karena melihat bulan, dan puasalah karena melihat bulan. Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Ya. Kalau ternyata tertutupi dari pandangan kalian, bulannya tidak nampak karena mendung misalnya, ya, tertutup awan, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Digenapkan jadi 30. Jelas ya? Ini ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa penentuan masuknya Ramadan itu dengan cara melihat hilal. Karena itulah apa yang nampak pada sebagian kaum muslimin yang menggunakan cara penentuan masuknya bulan dengan cara hisab, ya, ini adalah metode yang keliru. Adalah metode yang keliru. Kekeliruannya di dalam banyak hal. Ya. Yang pertama, dia telah menyelisihi metode Rasulullah SAW. Ya. Telah menyelisihi metode Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan, ya, untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Ya. Kalau masalah menghitung, banyak orang yang pandai menghitung di masa Nabi. Dan ilmu hisab sudah ada di masa sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak ada yang menghisab. Semuanya dengan cara melihat hilal. Iya. Ini yang pertama. Jadi orang yang menggunakan ilmu hisab pada masa ini, menentukan masuknya bulan Ramadan dengan menggunakan ilmu hisab, ini dia telah melakukan banyak pelanggaran. Yang pertama, dia menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, dia menyelisihi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia menyelisihi umat Islam dari masa para sahabat dan setelahnya. Ya. Dan harus diketahui ya, bahwa
penggunaan ilmu hisab itu, ya, penggunaan ilmu hisab dalam menentukan masuknya Ramadan itu baru dikenal di abad ke-7 atau ke-8. Ada seorang alim yang bernama As-Subki, ya. Beliau berijtihad boleh seseorang itu menghisab kalau bulannya mendung. Ya. Ini di kondisi mendung saja dibolehkan. Jelas ya? Baru boleh memakai hisab. Ya. Tapi ini masa terakhir. Perhatikan ya, baru di abad ke-7 ada. Memang ada sebagian yang menyebutkan katanya sudah ada di masa tabi'in. Ya. Ada dinisbatkan kepada sebagian tabi'in. Tapi ini penisbatan yang keliru. Tidak benar dari sisi riwayat. Jelas ya? Jadi penggunaan ilmu hisab ini datangnya belakangan. Ya. Terus berjalan seperti itu umat Islam. Dari masa ke masa. Mereka hanya menggunakan ruqyat hilal. Hingga tiba di masa kita ini. Ya. Di masa kita inilah. Mulai ada yang berpendapat boleh menentukan masuknya Ramadan dengan menggunakan ilmu hisab secara mutlak. Ya. Jadi tidak perlu melihat. Pakai hisab saya. Ini baru pendapat yang muncul di masa belakangan ini. Jelas ya? Ini pendapat Syekh Ahmad Syakir. Ya. Dari seorang ulama Mesir. Ya. Yang meninggal beberapa puluh tahun yang lalu. Rahimahullah. Ya. Walaupun dia adalah seorang ulama yang terkemuka, namun beliau keliru dalam ijtihad ini. Keliru dalam ijtihad ini. Dan inilah yang diikuti oleh sejumlah manusia di masa ini. Mereka mengikuti pendapat beliau. Ya kalau dilihat dari sisi sejarah, ini adalah pendapat yang baru muncul. Pendapat yang baru muncul. Karena itu orang yang mengambil ilmu hisab, ya, secara mutlak di dalam menentukan masuknya bulan, ini adalah jalan yang sangat keliru. Jalan yang sangat keliru. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Ya, setiap tahunnya, ya, di beberapa negara sibuk kaum muslimin. Ya, ini puasanya hari apa? Ya, ada yang puasa sehari sebelumnya, ada yang sehari setelahnya. Ini karena keluar dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Kemudian ilmu hisab itu sendiri bukan hal yang pasti. Siapa yang mengatakan dia pasti? Ya. Betul ada titik kepastian. Ya, pada sebagian keadaan. Ya. Dan bukan artinya saya tidak membolehkan menggunakan ilmu hisab. Boleh saja menggunakan ilmu hisab, ya, untuk mendekatkan. Tapi dalam penentuan tidak boleh dijadikan sebagai dasar penentuan. Ya. Kalau mendekatkan misalnya dalam setahun seorang bikin kalender dengan cara ilmu hisab, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalender ini hanya pendekatan saja, pendekatan, bukan penentuan. Jika dia bikin kalender tanggal 30 di situ misalnya bulan Sya'ban, ternyata hilal terlihat di tanggal 29, maka tanggal 30-nya harus dirubah menjadi tanggal 1. Ya. Jelas ya? Harus dirubah menjadi tanggal 1. Demikian. Baik. Jadi di sini harus dipahami bahwa penentuan masuknya bulan dengan cara, ya, ilmu hisab ini adalah metode yang keliru, menyelisihi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang anehnya, orang yang menggunakan ilmu hisab ini, mereka berdalilkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis untuk membenarkan penggunaan ilmu hisab. Dan itu pendalilan bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Sekarang bukan waktunya untuk saya menjelaskan kelemahan dalil itu dan dari sisi mana ketidaktepatannya. Ini pembahasan global yang kita inginkan kesimpulan bahwa hadis-hadis Rasulullah secara mutawatir menunjukkan penentuan masuknya bulan dengan cara melihat hilal. Dengan cara melihat hilal. Baik. Kemudian di antara pendahuluan yang perlu saya ingatkan di sini bahwa, ya, cara melihat hilal itu adalah setelah terbenamnya matahari. Ya. Siapa yang ingin melihat hilal, yang pertama dia harus melihat matahari terbenam. Dan matahari terbenam ini hanya bisa dilihat, ya, di tempat yang terbuka, tidak ada bangunan. Seperti di padang pasir misalnya atau di laut, ya, tidak ada bangunan yang menghalanginya. Jelas ya? Nah, maka bagi siapa yang ingin melihat hilal, ya, ketika matahari terbenam tanggal 29 di akhir bulan, misalnya kita ingin menentukan masuknya Ramadan. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Ya, nanti tanggal 29 Sya'ban, ya, kita tunggu matahari terbenam.
Setelah matahari terbenam, selang beberapa saat, kalau nampak bulan sabit kecil, itulah hilal namanya. Itulah hilal. Jelas ya? Dan perlu diingat ya, ukurannya setelah matahari terbenam. Adapun sebelum matahari terbenam kelihatan bulan, itu bukan hilal namanya. Itu bulan tanggal 29. Kalau dia sebelum matahari terbenam. Jadi harus diukur dengan terbenamnya matahari. Ya, sebab ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, demikian cara mereka melihat hilal. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, baik. Demikian. Jadi tanggal 29 dilihat matahari terbenam. Begitu matahari terbenam, kalau hilalnya kelihatan, bulan sabit kecilnya kelihatan, maka malam itu sudah mulai masuk tanggal 1 Ramadan. Ya. Kalau bulan sabitnya tidak kelihatan, maka besoknya masih terhitung tanggal berapa? Tanggal 30. Bulannya digenapkan menjadi 30 hari. Iya. Dan alhamdulillah di negeri kita ini, ya, pemerintah mempunyai ya, tempat-tempat pemantauan hilal, ya, di banyak titik di seluruh Indonesia. Ya, dan itu sudah cukup sebenarnya untuk menentukan masuk ya keluarnya Ramadan ya dari hal tersebut. Kemudian yang terakhir di sini dari pendahuluan, ya, diterangkan di halaman 36 pembahasan apabila terlihat di hilal di suatu negeri, apakah hilal berlaku bagi negeri itu saja atau berlaku juga bagi seluruh dunia? Ya. Misalnya, ya, Indonesia misalnya melihat hilal, apakah hilal yang terlihat di Indonesia ini itu berlaku untuk seluruh dunia atau untuk Indonesia saja? Ya. Ini pembahasan terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dari masa dahulu. Ya. Dan yang tepatnya atau yang lebih dekat kepada kebenaran, ya, berdasarkan ayat "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Ya. Dikatakan siapa di antara kalian menyaksikan bulan, di antara kalian umat Islam, tidak dibedakan antara jenis, ya. Kemudian tidak dibedakan antara keluarga negaraan. Ini berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Kita diperintah berpuasa kalau melihat hilal, ya, dan berbuka kalau melihat hilal. Jadi masuk dan keluarnya bulan Ramadan itu diperintah kalau melihat hilal. Dan ini perintah Nabi bukan untuk penduduk Madinah saja. Ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Ya. Karena itu, ya, pendapat yang lebih tepat di dalam masalah ini bahwa apabila hilal dilihat di sebuah negeri, maka dia berlaku bagi seluruh penduduk negeri yang lainnya. Ya, jelas ya? Ini hukum umum yang hendaknya dipegang. Ya, yang hendaknya dipegang. Ya, jelas ya? Tetapi kadang di kondisi tertentu, ya, ya, seorang wajib untuk mengikuti ruqyat hilal yang berlaku di negerinya. Jelas ya? Kalau misalnya di negeri tersebut, ya, di negeri tersebut hanya diberlakukan, ya, masuk keluarnya bulan dengan cara melihat hilal saja, maka yang seperti ini harusnya yang difatwakan bahwa seorang hanya mengikuti, ya, apa yang ditentukan oleh pemerintah. Sebab mereka telah, ya, menentukan masuk keluarnya bulan dengan cara apa? Cara melihat hilal. Ya, dengan cara melihat hilal. Demikian. Baik, ini yang terkait dengan masalah pembahasan apabila hilal dilihat di sebuah negeri. Kemudian setelah itu kita masuk di dalam rincian bagaimana tata cara berpuasa itu. Yang pertama bagi orang yang berpuasa ada dia berniat dahulu. Ya, karena itu dibahas di sini di halaman 38 pembahasan niat dalam berpuasa. Ya, pembahasan niat. Yang pertama yang harus diketahui bahwa niat itu adalah syarat syahnya puasa. Niat adalah syarat syahnya puasa. Sebab Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Tergantung dengan niatnya.
Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Kemudian yang kedua, ya, letak niat. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya, letaknya di dalam hati. Jadi siapa yang berniat, ya, dia berniat dengan sungguh-sungguh, ya, di dalam hatinya untuk berpuasa. Itulah niat. Ya. Sebab dalam pengertian ahli bahasa Arab dan dalam pengertian seluruh para ulama, mereka sepakat bahwa niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Tidak dilafatkan. Tidak dilafatkan. Ya. Karena itu keliru. Apa yang biasa ditekuni di sebagian masyarakat kita, ya, kalau mau puasa ada niatnya dulu, baca niat. Ya, nawaitu an asuma ramadhana ya ghadan lillahi ta'ala. Ya, ini keliru ya. Tidak ada dalam sepotong hadits pun tuntunan ini. Dan ini menyelisihi makna niat secara bahasa dan kesepakatan para ulama. Ya. Karena itu dalam lafaz ini nawaitu an asuma ini tidak ada di dalam buku fikih sama sekali, tidak ada penyebutannya. Jelas ya? Baik. Demikian pula apa yang kadang terlihat di sebagian orang salat. Begitu mau salat dia baca niat, melafatkan nawaitu usolli, ya, fardha dan seterusnya. Ini juga keliru. Ya. Sebab niat itu letaknya dalam hati. Dari rumah dia ke masjid untuk apa? Untuk salat, itulah niatnya. Itulah niatnya. Jelas ya? Itulah niatnya. Itu yang dimaksud dengan niat. Seorang makan sahur, untuk apa dia makan sahur? Hah? Ya. Untuk berpuasa, itulah niatnya. Itulah niatnya. Jelas ya? Tidak mungkin ya, niat itu dilafatkan. Setiap kali mengerjakan sesuatu dia lafatkan niatnya. Mau minum, ya, dia baca dulu. Saya niat mau minum, baru dia minum. Ya. Ini tidak masuk akal. Jelas ya? Mau makan misalnya depannya ada nasi, ada ayam, ada ikan. Ya. Begitu mau ambil nasi, saya niat mau ambil nasi, baru ambil nasi. Ya. Mau ambil ikan, saya niat ambil ikan, baru ambil ikan. Niat itu tidak dilafatkan. Dia di dalam apa? Di dalam hati. Niat di dalam hati. Jelas ya? Karena itu di sini saya bahas sebuah kekeliruan yang kadang terjadi di tengah masyarakat. Ya, kadang ada sebagian sebagian orang berpuasa, ya, sebagian orang yang didapati di siang hari Ramadan, dia berbuka. Ditanya, kenapa kamu berbuka? Oh, saya tadi malam makan sahur, lupa baca niat. Ya. Coba. Karena lupa baca niat, akhirnya dia dianggap puasanya batal. Ya. Dan ini dari tuntunan keliru yang beredar dan dari ketidaktahuan akan tuntunan agama. Baik. Sekarang pembahasan yang ketiga, waktu pelaksanaan niat. Kapan waktu pelaksanaan niat? Ya. Waktu berniat itu di malam hari. Ya. Tepatnya setelah matahari terbenam sampai fajar subuh terbit. Ini waktu berniat antara matahari terbenam sampai fajar subuh terbit. Jelas ya? Itu waktu berniatnya. Nah, dan berniat ini, kewajiban berniat ini berlaku setiap malam. Dia berlaku setiap malam. Ya. Tidak syah dia berniat di awal Ramadan saja. Oh, saya niat 1 bulan penuh, tidak. Tapi dia berniat setiap malamnya. Kemudian kewajiban berniat dalam malam hari ini berlaku untuk seluruh puasa. Puasa wajib maupun puasa apa? Puasa sunnah. Ini berdasarkan nas tegas dari Nabi SAW atau nas tegas. Dikatakan man lam yubayyit as-siyama minal lail fala siyama lah. Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi harus dia niat puasa dari apa? Dari malam hari. Ya, seorang di malam hari misalnya dia mau melakukan perjalanan besok. Oh, saya mau melakukan perjalanan besok. Ya, saya tidak puasa besok misalnya. Dia sudah niat tidak puasa. Maka kalau besok harinya, ya, di pagi hari ternyata dia tidak jadi berangkat, ya, baru dia berniat di situ. Ini niatnya syah atau tidak? Tidak syah. Ya, karena dia sudah lewat waktunya. Bukan berniat dari malam hari. Jadi disyaratkan dia harus berniat dari malam hari. Kemudian terakhir di sini terkait dengan masalah niat. Bagi orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan. Ya. Bagi orang yang terlambat sampai kepadanya berita masuknya Ramadan, ya. Di siang hari misalnya baru dia terima berita, ya, maka dia boleh berpuasa semenjak dia mendengarnya. Ya, jelas ya?
dia sudah makan, sudah minum, baru datang berita. Oh ternyata ini sudah tanggal 1 Ramadan, misalnya. Maka tidak ada masalah, dia tahan, ya sampai matahari terbenam, dia puasa, ya maka itu sudah dihitung 1 hari baginya. Sudah dihitung 1 hari baginya. Ya. Wallahu taala alam. Baik, ini hal yang terakhir terkait dengan pembahasan niat. Dan insyaallah taala setelah sholat duhur nanti kita akan lanjutkan pembahasan ya terkait dengan hukum-hukum puasa yang lainnya. Baik, setelah sholat duhur ya kita langsung lanjutkan. Ya sekarang sudah masuk waktu sholat. Untuk sementara kita cukupkan dulu di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.